warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami adalah CGP Angkatan 10 dengan PP Pak Darmadi dan fasilitator adalah Pak Undang Koswara. Perkenalkan, nama saya Trigayu Waluyati dari SMA Negeri 1 Babakan Madang. Saya Ridwan Mustaqim dari SMP Negeri 1 Sukaraja. Dan saya Rizka Dewi Yuniawan dari SDN Cantang Jaya, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Berikut kami akan membuat video demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching. Ya, kita mulai saja mungkin ya untuk videonya, yaitu dari pengamat dan coach. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putri, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Pak Ridwan, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Putri. Oh ya, Putri, rencananya Putri mau melaksanakan praktik coaching ya dengan model kita. Kira-kira dari praktik coaching yang akan Ibu Tri lakukan nanti, apa hal yang akan Ibu Tri siapkan? Hal yang akan saya lakukan saat coaching, tentunya saya sesuaikan dengan alur tirta. Yang pertama, saya akan menggali informasi tujuan utamanya dulu. Apa harapan yang ingin dicapai dari kegiatan coaching? Lalu yang kedua, saya akan mengidentifikasi masalah terkait yang coach hadapi. Setelah itu, menggali rencana aksinya dalam rangka mencari solusi atas masalahnya. Kemudian yang terakhir, saya akan menanyakan komitmen serta tanggung jawabnya seperti apa dalam melaksanakan rencana aksinya, sehingga dia dapat menyelesaikan masalahnya dengan potensi yang dia miliki secara mandiri. Nanti pada praktik coachingnya ya, dengan coachingnya Bu Putri, saya akan mengamati ya dengan penilaian Putri menggunakan topik coaching. Iya Pak, supaya nanti saya bisa mengetahui apa yang saya sudah baik dan apa yang kurang baik yang harus saya perbaiki. Jadi nanti saya akan memakai 4 kriteria saja Putri. Yang pertama kurang baik, yang kedua cukup baik, kemudian yang ketiga ini adalah sangat baik. Ya, oke. Terus kompetensi coaching apa nih yang Putri akan kembangkan pada coachingnya? Jadi kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot kepada coach, agar saya dapat mendorong coach saya untuk menemukan solusi atas masalah yang dihadapi. Baik Bu. Agar nanti observasi yang dilakukan lebih fokus, kira-kira dari 3 kompetensi coaching tersebut secara lebih spesifik nih Bu nih, kompetensi mana yang akan Ibu fokuskan dan kembangkan oleh Bu Tri sendiri, dan apa saja hal yang akan dilakukan oleh Bu Tri untuk mengembangkan kompetensi tersebut pada coachingnya? Dari ketiga kompetensi yang akan saya kembangkan tersebut, saya akan lebih spesifik fokus untuk mengembangkan kompetensi kehadiran penuh, di mana yang pertama saya akan fokus menyelesaikan permasalahan yang coach hadapi. Yang kedua, saya akan menatap lawan bicara saya, yaitu coach saya. Yang ketiga, saya tidak akan melakukan aktivitas lain selain aktivitas coaching. Dan yang terakhir, saya akan mengingat apa yang akan disampaikan coach saya. Baik Bu. Kira-kira apa indikator ketercapaiannya atau keberhasilannya dari tujuan pengembangan yang Ibu Tri lakukan?
Indikator keberhasilan dari kegiatan coaching adalah coach mampu menyelesaikan permasalahannya berdasarkan pemahaman, kemampuan, dan kompetensi yang dimiliki. Seorang coach dikatakan berhasil melaksanakan coaching jika coach mampu menggali ide dan potensi coaching dengan baik tanpa memberikan bantuan ide atau solusi dari permasalahannya. Baiklah Bu Tri, kalau begitu kira-kira kapan kegiatan coaching ini yang Ibu laksanakan? Jadi kebetulan hari ini saya sudah janjian sama coach saya. Jadi nanti Pak Ridwan bisa melihat dan mengobservasi kegiatan coaching yang saya lakukan untuk mengetahui kompetensi coaching mana yang sudah berkembang atau belum pada diri saya selaku coach. Siap Bu Tri, setelah saya mengamati percakapan Bu Tri, nanti saya akan menyampaikan pencapaian dan pengembangan kompetensi coaching Bu Tri harapkan ya. Kalau begitu, silakan Pak Ridwan bisa masuk ke ruangan dulu sambil menunggu coach saya datang. Baik Bu Tri, tetap semangat. Ya, terima kasih Pak Ridwan. Sama-sama Bu. Assalamualaikum Putri. Waalaikumsalam Bu Rizka. Bagaimana kabarnya Bu Rizka hari ini? Semoga Bu Rizka selalu sehat dan bugar ya. Alhamdulillah saya sehat Bu. Ibu gimana kabarnya? Semoga Ibu selalu dalam keadaan sehat juga ya. Alhamdulillah saya juga sehat seperti Bu Rizka. Maaf Bu, saya jadi mengganggu waktu Ibu. Tidak apa-apa Bu Rizka, kebetulan saya sedang ada waktu kosong karena jam pembelajaran saya sudah selesai. Kalau begitu terima kasih Bu Tri kesediaan waktunya. Ngomong-ngomong, ada apa nih Bu Rizka? Kelihatannya serius sekali. Jadi gini Bu, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Oh, jadi begitu. Lalu apa yang Bu Rizka harapkan dari obrolan kita tentang permasalahan yang Ibu alami saat ini? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan yang tentang antusiasme murid-murid saya Bu di kelas. Oh, jadi begitu. Baik Bu Rizka, semoga dengan obrolan kita ini Ibu dapat menemukan solusi dari kendala yang Ibu hadapi dan semoga saya bisa membantu. Coba Bu Rizka bisa ceritakan kendala yang Ibu hadapi itu seperti apa? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah pertama, murid-murid saya berpikir bahwa matematika itu sulit. Kemudian pembelajarannya sepertinya membosankan dan terlalu monoton. Dan yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan untuk murid saya untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan pembelajaran. Oh, jadi begitu. Coba Ibu pikirkan apa yang membuat siswa tersebut seperti itu, Bu. Saya berpikir murid-murid saya membutuhkan pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan, yang berpusat pada murid, dan saya juga harus mengintegrasikan kompetensi sosial emosional ke dalam kegiatan pembelajaran. Dengan adanya games atau diselingi ice breaking, saya merasa murid-murid saya nantinya akan antusias dan tidak merasa bosan di dalam kelas. Oh, begitu penyebabnya. Menurut Bu Rizka, apakah masalah yang dihadapi siswa tersebut dapat mengganggu tercapainya capaian pembelajaran matematika, Bu? Oh,
Kalau begitu penyebabnya, menurut Bu Rizka, apakah masalah yang dihadapi siswa tersebut dapat mengganggu tercapainya capaian pembelajaran matematika, Bu Rizka? Pertama, nanti saya akan merancang pembelajaran berdiferensiasi dan mengintegrasikan kompetensi sosial emosional, mencari berbagai macam referensi tentang ice breaking, menyediakan lembar kerja peserta didik sesuai dengan kebutuhan belajar murid-murid saya. Kemudian nantinya saya akan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti dari video YouTube, TikTok, ataupun aplikasi online lainnya seperti Canva dan kuis interaktif seperti Kahoot ataupun Quizizz. Betul sekali Bu Rizka, rencana yang akan Ibu lakukan dalam pembelajaran tersebut ya, khususnya untuk siswa Bu Rizka. Ya, baik Bu. Alhamdulillah dengan kegiatan ini saya merasa lega. Jujur saya merasa takut mengambil langkah dari kendala yang saya hadapi ini. Wah, keren sekali Bu Rizka, idenya itu bisa menjadi alternatif ya, dan solusi dari kendala yang Bu Rizka alami. Iya Bu, alhamdulillah. Jadi saya merasa lega Bu. Syukurlah kalau Bu Rizka sudah merasa lega. Seperti yang tadi sudah direncanakan tadi, komitmen yang akan Bu Rizka lakukan untuk menjalankan rencana tersebut. Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasyikkan, yang menyenangkan, menggunakan berbagai sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan pembelajaran Merdeka Belajar. Dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar tersebut kepada murid-murid. Itu ide bagus sekali Bu Rizka, semoga dapat segera terselesaikan dan Bu Rizka dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Amin Ibu. Kalau begitu terima kasih ya Bu Tri atas waktunya. Amin ya robbal alamin. Sama-sama, terima kasih juga Bu Rizka, semoga kedepannya kita bisa dan mampu menjadi guru-guru hebat. Tetap semangat ya Bu Rizka. Ya, baik Ibu, terima kasih. Sama Bu Rizka. Baik, Pak Ridwan. Ya, nah Bu Tri, tadi Bu Tri sudah melaksanakan coaching dan coachingnya. Bagaimana hasilnya Bu? Alhamdulillah hasilnya baik Pak. Coach saya sudah menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Alhamdulillah, kalau begitu langsung saja ya kita bahas dan analisis dari yang sudah Bu Tri laksanakan tadi terkait ketercapaian pengembangan kompetensi coaching yang sudah Ibu Tri sampaikan dari awal pra-observasi. Apa yang sudah Bu Tri lakukan dan laksanakan untuk mencapai ketercapaian dari indikator yang sudah Bu Tri sebutkan tadi dalam pra-observasi, kira-kira seperti apa? Baik Pak Ridwan, jadi saya kan ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh. Tadi itu saya sudah fokus dalam memecahkan masalah dari coach saya. Saya juga sudah mendengarkan secara penuh apa saja yang dibicarakan coach saya. Saya menatap coach saya dan saya juga tidak melaksanakan aktivitas lain selain kegiatan coaching. Baik Bu Tri, memang tadi saya lihat Bu Tri sudah hadir secara penuh dengan coachingnya. Siapa tadi? Bu Rizka ya, kalau nggak salah. Dan Bu Tri pun mendengarkan dengan efektif pembicaraan coachingnya Bu Tri, dan sekaligus Bu Tri sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya Bu Rizka tadi.
Jadi Putri sudah melaksanakan kegiatan coaching dengan secara optimal dan sangat bagus. Terima kasih Pak Ridwan sudah menyampaikan penilaian atas kegiatan coaching saya tadi. Sama-sama Putri. Setelah kegiatan coaching tadi, kira-kira rencana Putri ke depannya potensi coaching mana yang ingin Ibu kembangkan lagi kira-kira? Jadi kompetensi coaching yang saya akan kembangkan lagi adalah kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya, sehingga coach saya bisa terdorong untuk menemukan ide atau solusi atas permasalahannya. Kira-kira selanjutnya apa langkah Ibu Tri untuk mengembangkan kompetensi coaching Bu Tri? Khususnya potensi yang memberikan pertanyaan berbobot yang Ibu sampaikan. Dari ketiga kompetensi yang akan saya kembangkan tersebut, saya akan lebih spesifik fokus untuk mengembangkan kompetensi kehadiran penuh, di mana yang pertama saya akan fokus menyelesaikan permasalahan yang coach hadapi. Yang kedua, saya akan menatap lawan bicara saya, yaitu coach saya. Dan ketiga, saya tidak akan melakukan aktivitas lain selain aktivitas coaching. Dan yang terakhir, saya akan menyimak apa yang akan disampaikan coach saya. Baik Bu, tadi kan waktu pra observasi Putri sudah menyampaikan indikator ketercapaian, keberhasilan dengan tujuan pengembangan yang ingin Ibu sampaikan pula yang saya sudah tanyakan pada pra. Baiklah Putri, kalau begitu mungkin sudah ya Putri, sudah cukup baik dalam melaksanakan programnya. Semoga Ibu Tri dapat terus berkembang bersama kita semuanya untuk mencerdaskan generasi bangsa. Izin pamit Putri, saya tutup. Assalamualaikum. Ya, baik Pak, terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum Pak Ridwan, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Rizka. Gimana Bu, sehat Bu? Alhamdulillah saya sehat Pak. Rencananya kan Pak Ridwan mau melakukan praktek coaching ya Pak ya dengan model Tirta. Kira-kira praktek coaching yang akan Pak Ridwan lakukan nanti, hal apa saja yang akan Pak Ridwan lakukan atau Pak Ridwan sudah siapkan? Hal yang akan saya lakukan pada saat coaching itu tentunya kita sesuaikan Bu, sesuai dengan alur kita. Yang pertama saya akan menggali informasi dan tujuan utamanya dulu Bu. Apa harapan yang ingin dicapai oleh kegiatan coaching nanti. Lalu yang kedua mengidentifikasi masalah terkait masalah yang kita hadapi. Setelah itu saya menggali rencana aksinya Bu dalam solusi atas masalahnya. Kemudian yang terakhir saya akan menanyakan komitmen serta tanggung jawabnya seperti apa melaksanakan informasinya sehingga coaching dapat menyelesaikan masalahnya dengan potensinya yang dia miliki. Baik Pak Ridwan, nanti dalam praktek coachingnya Pak Ridwan dengan coachingnya ya tadi dengan Putri ya, saya akan mengamati dan menilai Pak Ridwan menggunakan rubrik penilaian coaching ya Pak. Jadi jadi nanti saya akan memakai 4 kriteria. Supaya nanti bisa mengetahui saya bisa mengetahui ya Bu, apa saja yang sudah baik yang saya laksanakan nanti dan yang saya harus perbaiki dari rubrik tersebut ya Bu ya. Ya Pak, jadi nanti saya akan menilai 4 kriteria. Yang pertama kurang baik, yang kedua cukup baik, kemudian yang ketiga baik, dan yang terakhir sangat baik. Baik Bu Rizka.
Lalu kompetensi coaching apa nih yang Pak Ridwan akan kembangkan dalam kegiatan coaching? Jadi begini Bu, kemungkinan besar kompetensi coaching yang saya ingin kembangkan adalah kehadiran penuh Bu. Menghadirkan secara aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada coach saya agar saya dapat mendorong coach saya untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi ini. Agar nantinya observasi yang dilakukan lebih fokus, kira-kira dari ketiga kompetensi coaching tersebut, secara lebih spesifik kompetensi mana yang akan fokus dikembangkan oleh Pak Ridwan? Dan apa saja hal yang akan dilakukan oleh Pak Ridwan untuk mengembangkan kompetensi tersebut? Dari kompetensi coaching yang saya akan kembangkan, salah satunya saya akan lebih spesifik ya Bu ya, lebih spesifik fokus untuk mengembangkan kompetensi kehadiran penuh Bu. Di mana yang pertama saya akan fokus menyelesaikan permasalahannya yang coach hadapi. Yang kedua saya akan menatap langsung lawan bicara saya dengan coach saya. Yang ketiga saya tidak akan melakukan aktivitas lain selain aktivitas coaching. Dan yang terakhir saya akan menyimak apa yang disampaikan coach ini. Kira-kira apa saja indikator ketercapaian atau keberhasilan dari tujuan pengembangan yang ingin diinginkan oleh Pak Ridwan? Indikator keberhasilan dari kegiatan coaching ini adalah saya mengharapkan coaching mampu menyelesaikan permasalahannya berdasarkan pemahaman, kemampuan, dan kompetensi yang dimiliki seorang secara personal ya. Saya pribadi sebagai coach dikatakan berhasil melaksanakan coaching jika coach mampu menggali ide potensi coachnya dengan baik tanpa memberikan bantuan ide atau solusinya dari permasalahan yang dihadapinya. Baik Pak Ridwan, kalau begitu kapan kegiatan coaching yang akan dilakukan oleh Pak Ridwan? Jadi kebetulan hari ini Bu, saya sudah janjian sama Putri. Kemarin beliau memberikan WA WhatsApp secara personal untuk menghadap kepada saya. Nanti dalam pelaksanaannya Ibu bisa melihat saya dalam kegiatan coaching yang saya lakukan untuk mengetahui kompetensi coaching mana yang sudah berkembang pada diri saya selaku coach. Baik Pak Ridwan, setelah saya mengamati percakapan kita ini, nanti saya akan menyampaikan ketercapaian dari pengembangan kompetensi coaching yang sudah dilakukan Pak Ridwan dan yang akan yang Pak Ridwan harapkan nantinya. Baik, kalau begitu mangga Ibu Rizka masuk ke ruangan dulu sambil menunggu Putri selaku coach saya datang. Assalamualaikum Pak Ridwan. Waalaikumsalam. Sehat Putri, bagaimana kabarnya Putri hari ini? Semoga Putri sehat dan bugar ya. Alhamdulillah saya sehat Pak Ridwan. Alhamdulillah. Baik. Mangga Ibu Putri. Maaf nih Pak Ridwan, saya jadi ganggu waktunya. Putri, saya kebetulan memang ada waktu kosong karena jam pembelajaran saya sudah selesai, hanya 6 jam ya. Untuk itu saya menyiapkan waktu saya untuk mendengarkan Ibu terkait pasal permasalahan Ibu ada. Kalau begitu terima kasih Pak Ridwan atas kesediaan waktunya. Sama-sama Ibu. Ngomong-ngomong, ada apa nih? Putri kelihatannya serius banget nih, karena kemarin saya baca di WA memang kan berusaha beradab ya menghadap saya.
Jadi gimana Bu? Jadi gini Pak Ridwan, akhir-akhir ini saya mengalami kendala dalam menghadapi murid saya di kelas 10 mata pelajaran Bahasa Indonesia materi teks laporan observasi. Oh iya, jadi begitu ya. Lalu apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita nih tentang permasalahan yang Ibu hadapi saat ini? Saya mengharapkan solusi permasalahan saya. Jadi begitu ya. Baik, Putri, semoga dengan obrolan kita pada saat ini kita menemukan solusi dan dari kendala yang Ibu hadapi ya. Dan semoga saya bisa membantu Ibu dalam menyelesaikan permasalahan yang Ibu hadapi. Coba Putri ceritakan deh kendala apa yang Ibu hadapi, seperti apa itu? Jadi begini Pak Ridwan, dari kelas 10 SP3 yang saya ajar, ada satu kelas yang salah satu siswanya itu dia mempunyai handphone. Begitu Pak. Jadi pada saat pembelajaran itu, karena di situ saya menggunakan konten digital, konten produk unit prosesnya, jadi harus menggunakan handphone untuk pengerjaannya itu membuat Canva digital. Begitu Pak Ridwan. Ya. Jadi begitu ya Bu ya. Coba Ibu pikirkan apa yang membuat siswa tersebut tidak mendapatkan materi Ibu secara optimal. Iya, karena siswa tersebut tidak memiliki handphone karena keterbatasan ekonomi. Jadi ketika yang lain mengerjakan tugas dengan menggunakan Canva digital, menggunakan handphonenya, sementara anak tersebut tidak bisa. Jadi akhirnya anak tersebut bisa mengerjakan lewat buku tulis, begitu solusinya. Begitu ya penyebabnya Bu ya. Ya. Menurut Putri, apakah masalah yang dihadapi siswa tersebut mengganggu ketercapaiannya, capaian pembelajaran bahasa Indonesia yang Ibu ampuh saat ini? Menurut saya mengganggu Pak. Jadi anak tersebut ketika yang lain bisa menggunakan konten digital dengan menggunakan Canva digital, sementara salah satu anak ini ternyata belum bisa. Jadi di situ saya juga mengambil solusi untuk barangkali temannya ingin meminjamkan handphonenya untuk mengajari secara khusus bagaimana membuat Canva digital melalui handphone dengan sekaligus adanya empati dari temannya, gitu Pak. Ya memang itu Putri, pastinya ya kalau saya analisis ya akan mengganggu sekali ya dalam pembelajaran Ibu ya, kalau nggak salah yang menggunakan Canva digital ya. Lebih maksimalnya penilaian keterampilannya juga kurang optimal. Jika ada sebuah hambatan yang menghalangi tujuan pembelajaran Putri, apakah Putri memiliki opsi kira-kira nih solusi yang harus digunakan oleh siswa tersebut, dimanfaatkan oleh siswa tersebut? Sepertinya saya harus mencari solusi dan melakukan pendekatan khusus, yaitu dengan siswa yang memiliki empati untuk meminjamkan handphonenya kepada siswa tersebut, dan siswa tersebut bisa mengerjakan tugasnya melalui Canva digital, bagaimana untuk membuat tugasnya supaya lebih menarik dan representatif, gitu Pak. Atau bisa juga saya menggunakan saya meminjamkan handphone saya untuk siswa tersebut belajar menggunakan Canva digital, menjawab pertanyaan supaya dari Canva digital itu lebih menarik dan representatif, begitu. Betul sekali Putri. Kalau menurut saya ini smart gitu ya. Lalu rencana apa yang Ibu Putri lakukan dalam pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya untuk siswa dari Putri yang satu ini gitu? Rencana saya akan melakukan pendekatan khusus ke anak tersebut. Kemudian saya akan meminjamkan handphone saya untuk anak tersebut dan mengajari khusus anak tersebut membuat Canva digital sehingga dari tugasnya lebih menarik dan representatif. Gitu Pak. Wah,
keren sekali nih Putri, bisa mengembangkan handphonenya sendiri, tetapi tanpa mengurangi pembelajaran di pembelajaran ibu, dan memang sudah berkorban ya Bu ya buat anak. Menurut saya ini menjadi hal yang alternatif dan solusi memang gitu terkait masalah kendala yang Putri alami. Iya Pak, betul Pak. Atau bisa juga nanti dari temannya mungkin enggan untuk meminjam handphone saya, bisa dari temannya memiliki empati tinggi untuk meminjamkan handphone ke siswa tersebut. Gitu. Alhamdulillah saya merasa lega karena jujur saya itu merasa takut mengambil langkah dari kendala yang saya hadapi ini Pak. Syukurlah kalau Putri sudah merasa lega. Lalu dari yang Putri rencanakan tadi, kira-kira untuk apa yang Ibu Tri lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Mengenai pendekatan dengan siswa tersebut, saya akan memanggilnya secara lebih khusus, mendengarkan keluhannya, dan menawarkan solusi atas rencana aksi saya terhadap pembelajaran teks laporan observasi tadi, Pak. Wah, ini bagus itu Putri. Semoga dapat terselesaikan ya dari Putri, dan dapat bekerja dengan suasana hati yang nyaman, tenang, dan pelaksanaan pembelajaran, tujuan pembelajaran pun tercapai dengan optimal. Amin. Terima kasih Terima kasih Pak Ridwan atas waktunya mendengarkan keluh kesah saya atas kendala yang sedang saya hadapi. Amin, amin ya rabbal alamin. Kalau begitu, terima kasih Pak Ridwan atas waktunya. Sama-sama Putri, semoga kedepannya kita bisa mampu menjadi guru hebat dan tetap semangat ya Putri. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Pak Ridwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ridwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rizka. Nah, Pak Ridwan, tadi kan Pak Ridwan sudah melaksanakan coaching dengan coachnya Putri ya. Gimana hasilnya Pak? Alhamdulillah hasilnya baik Bu. Coach saya ini sudah menemukan solusinya sendiri gitu atas segala permasalahan yang dihadapi. Alhamdulillah. Kalau gitu langsung saja kita bahas dan kita analisis dari apa yang sudah Pak Ridwan laksanakan tadi ya, terkait dengan ketercapaian pengembangan kompetensi coaching yang sudah Pak Ridwan sampaikan pada awal praobservasi. Apa yang sudah Pak Ridwan lakukan untuk mencapai ketercapaian dari indikator yang sudah Pak Ridwan sebutkan tadi ketika praobservasi? Baik, Bu Rizka, jadi saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh yang saya sampaikan tadi ya sebelum pelaksanaan gitu Bu ya. Tadi saya sudah berusaha fokus dalam mencakup masalah dari coach saya, dan saya sudah mendengarkan secara penuh apa saja yang dibicarakan oleh coach saya. Saya menatap coach saya, dan saya tidak melakukan aktivitas lain selain coaching bersama coach saya. Baik Pak Ridwan, memang tadi saya lihat Pak Ridwan sudah hadir secara penuh dengan coach Pak Ridwan. Pak Ridwan juga sudah mendampingi secara aktif dan mendengarkan secara aktif pembicaraan coachnya Pak Ridwan, dan sekaligus tadi Pak Ridwan juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachnya. Jadi Pak Ridwan sudah melaksanakan kegiatan coaching dengan sangat bagus. Terima kasih Bu Rizka sudah menyampaikan penilaian atas coaching yang saya telah laksanakan bersama Putri. Sama-sama Pak Ridwan. Setelah kegiatan coaching tadi, kira-kira rencana Pak Ridwan ke depannya kompetensi coaching yang mana yang ingin lebih dikembangkan lagi? Jadi kompetensi coaching yang saya akan kembangkan lagi ya Bu ya, adalah kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya.
sehingga coach saya dapat terdorong menemukan ide dan solusi dari permasalahan yang dari coach yang saya laksanakan, dan berusaha mendorong untuk menemukan ide atau solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coach saya. Baik Pak Ridwan, selanjutnya apa saja langkah-langkah Pak Ridwan untuk mengembangkan kompetensi coaching Pak Ridwan, khususnya tadi dalam memberikan pertanyaan yang berbobot? Dari ketiga kompetensi yang saya akan kembangkan, saya akan lebih spesifik fokus untuk mengembangkan kompetensi kader penuh, di mana yang pertama saya fokus menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh coach saya. Yang kedua, saya akan menatap lawan bicara saya. Yang ketiga adalah saya melaksanakan tidak akan melaksanakan kegiatan aktivitas di luar kegiatan coaching saya. Dari yang terakhir, saya menyimak dan menyampaikan apa yang disampaikan oleh coach saya secara baik. Indikator keberhasilan dari kegiatan coaching ini mampu menyelesaikan permasalahannya berdasarkan pemahaman kemampuan kompetensi yang dimiliki, terutama perlu saya pahami bahwa seorang coach itu dikatakan berhasil melaksanakan coaching jika coaching mampu menggali potensi ide dengan baik, gitu Bu. Mengembangkan potensinya dari coachingnya itu sendiri, tanpa memberikan bantuan atau ide dari saya pribadi untuk pemecahan masalah yang dihadapi oleh coaching. Jadi Pak Ridwan nanti bisa mencari referensi dulu ya, bisa belajar public speaking dan belajar dari pengalaman coaching orang lain. Kemudian kira-kira Pak Ridwan akan melaksanakan rencana ini. Jadi kapan Pak Ridwan akan melaksanakan praktek coaching lagi? Baik Ibu, dan itu akan saya laksanakan terkait masalah pengembangan diri saya untuk meningkatkan kompetensi saya dalam coaching. Saya berusaha mencari referensi untuk kegiatan-kegiatan seminar-seminar bagaimana menghadapi coaching coach ya, dan saya sebagai coaching dan pelaksanaannya seperti apa dengan baik, dan semoga kedepannya saya akan melaksanakan coaching ini dalam waktu dekat ini Bu, kembali untuk memperbaiki permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan pendidikan saya. Mudah-mudahan pada praktek coaching Pak Ridwan yang akan nanti dilaksanakan ke depannya semakin lebih baik ya Pak. Amin, amin Bu. Terima kasih Bu sudah mendukung saya, sudah membantu saya meningkatkan kompetensi saya dan mengingatkan saya untuk lebih baik. Sama-sama Pak Ridwan, kalau begitu saya mohon izin pamit ya Pak ya, karena saya harus kembali lagi ke sekolah saya. Terima kasih Bu. Terima kasih atas waktunya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Assalamualaikum. Gimana kabarnya Bu Rizka? Waalaikumsalam Bu Tri. Alhamdulillah saya sehat Bu. Ibu apa kabar? Alhamdulillah sehat Bu Rizka. Oh iya, rencananya Bu Rizka mau melakukan praktek coaching ya dengan Pak Ridwan dengan model Tirta. Kira-kira dari praktek coaching yang akan Bu Rizka praktekkan, melakukan coaching yang akan dipraktekkan nanti, apa hal yang Bu Rizka lakukan atau siapkan nih? Baik Bu Tri, hal yang akan saya lakukan saat coaching tentunya saya tentunya sesuai dengan alur Tirta.
Yang pertama saya akan menggali informasi tujuan umumnya dulu. Apa harapan yang ingin dicapai dari kegiatan coaching. Lalu yang kedua saya akan mengidentifikasi masalah terkait masalah yang coaching hadapi. Setelah itu menggali rencana aksinya dalam rangka mencari solusi atas masalahnya. Kemudian yang terakhir saya akan menanyakan komitmen serta tanggung jawabnya seperti apa dalam melaksanakan rencana aksinya sehingga coach dapat menyelesaikan masalahnya dengan potensi yang dia miliki secara mandiri. Baik Bu Rizka, nanti dalam praktek coaching Bu Rizka dengan coachingnya Bu Rizka, saya akan mengamati dan menilai Bu Rizka menggunakan rubrik penilaian coaching. Baik Ibu, supaya nanti saya bisa mengetahui apa yang sudah baik dan apa yang kurang baik yang harus saya perbaiki. Oke, terus kompetensi apa nih yang nanti Bu Rizka akan kembangkan? Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan memberi pertanyaan berbobot kepada coach agar saya dapat mendorong coach saya untuk menemukan solusi atas masalah yang dihadapinya. Agar nantinya observasi yang dilakukan lebih fokus, kira-kira dari ketiga kompetensi coaching tersebut, secara lebih spesifik, kompetensi mana yang akan fokus dikembangkan oleh Bu Rizka? Dan apa hal yang akan dilakukan Bu Rizka untuk mengembangkan kompetensi tersebut? Dari ketiga kompetensi coaching yang akan saya kembangkan tersebut, saya akan lebih spesifik fokus untuk mengembangkan kompetensi kehadiran penuh, Bu. Di mana yang pertama saya akan fokus menyelesaikan permasalahan yang coach hadapi. Yang kedua, saya akan menatap lawan bicara saya, yaitu coach saya, Pak Ridwan nantinya. Yang ketiga, saya tidak akan melakukan aktivitas lain selain aktivitas coaching. Dan yang terakhir, saya akan menyimak apa yang akan disampaikan coach saya. Kira-kira apa indikator ketercapaian keberhasilan dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Bu Rizka? Indikator keberhasilan dari kegiatan coaching ini adalah coach mampu menyelesaikan permasalahan berdasarkan pemahaman, kemampuan, dan kompetensi yang dimilikinya. Nah, seorang coach dikatakan berhasil melaksanakan coaching jika coach mampu menggali ide dan potensi coach dengan baik tanpa memberikan bantuan ide atau solusi dari permasalahannya. Baiklah Bu Rizka, kalau begitu kapan kegiatan coaching ini akan Bu Rizka laksanakan? Jadi kebetulan hari ini Ibu, saya sudah janjian dengan coach saya yaitu Pak Ridwan. Jadi nanti Ibu bisa melihat secara langsung dan mengobservasi kegiatan coaching yang saya lakukan. Untuk mengetahui kompetensi coaching mana yang sudah berkembang dan belum berkembang pada diri saya selaku coach. Siap Bu Rizka, setelah saya mengamati percakapan Bu Rizka dengan coaching, nanti saya akan menyampaikan ketercapaian dan pengembangan kompetensi coaching yang Bu Rizka harapkan. Baik Ibu, mangga Ibu Tri bisa masuk ke ruangan nanti sambil menunggu coach saya datang. Ya, baik Bu Rizka, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Rizka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Pak Ridwan. Pak Ridwan apa kabar? Semoga Pak Ridwan selalu dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah saya sehat Ibu. Bagaimana Bu Rizka sendiri kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat. Maaf nih Bu Rizka, saya menghadap ke Ibu dan mengganggu waktu Ibu. Tidak apa-apa Pak Ridwan, saya sedang ada waktu kosong karena jam pembelajaran sudah selesai. Kalau begitu terima kasih Bu Rizka atas kesediaan waktunya saya menghadap kepada Ibu.
Ngomong-ngomong, ada apa nih Pak Ridwan? Kelihatannya serius sekali. Sesuai kemarin yang saya sampaikan melalui WhatsApp Bu ya ke Ibu, saya hari ini menghadap Ibu. Jadi gini Bu, akhir-akhir ini saya mengalami kendala dalam menghadapi murid saya di kelas 7, ada pelajaran PPKN, yaitu materi tentang kebangsaan. Lalu apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita tentang permasalahan yang Bapak hadapi saat ini? Kalau saya mengharapkan solusi ya Bu ya dari permasalahan yang saya hadapi. Oh begitu. Baik Pak Ridwan, semoga obrolan kita ini dapat menemukan solusi yang Bapak hadapi saat ini ya Pak ya. Dan semoga saya bisa membantu. Coba Pak Ridwan bisa ceritakan kendala yang Bapak hadapi seperti apa ya? Jadi begini Bu, di kelas 7A sampai kelas 7I ini yang saya ajar, ada satu kelas yang salah satu siswanya memang merasa takut gitu, Bu, untuk mengeksplorasi diri terkait masalah kepribadiannya. Mungkin permasalahannya adanya di internal keluarganya Bu. Bagaimana Bu saya menghadapinya Bu? Coba Pak Ridwan pikirkan apa yang membuat murid tersebut menjadi takut. Ya. Jadi begini Bu ya, saya kurang pendekatan mungkin ya Bu dengan anak, tidak melakukan identifikasi awal terhadap anak-anak. Setelah saya identifikasi dan bertanya pada anaknya, mengalami traumatis terhadap kekerasan di dalam keluarganya, sehingga berdampak pada lingkungan belajarnya yang lumayan keras, sehingga anak tersebut sangat takut bertemu ya Bu ya dengan orang dewasa, bahkan orang lain. Oh begitu penyebabnya. Menurut Pak Ridwan, apakah masalah yang dihadapi murid Pak Ridwan tersebut dapat mengganggu tercapainya pembelajaran PKN? Menurut saya sangat mengganggu ya Bu ya, karena jadi saya merasa mengalami kendala dalam penilaian praktik, mengalami kendala pula dalam skala sikapnya anak ini. Pada prinsipnya anak ini baik. Ya memang betul sih Pak Ridwan, pastinya akan mengganggu sekali ya, karena pembelajaran pendidikan Pancasila itu harus lebih maksimal kan ya kita sebagai gurunya, baik dalam penilaian sikapnya, keterampilannya. Jika ada sebuah hambatan yang menghalangi tujuan Pak Ridwan, apakah Pak Ridwan sudah memiliki opsi atau solusi yang dapat digunakan? Sepertinya saya harus mencari solusi ya Bu ya, melalui pendekatan secara personal terhadap anak tersebut, agar dapat mengurangi sedikitnya trauma yang dihadapi dalam lingkungan keluarganya, sehingga pada saat pelaksanaan pembelajaran ia akan merasa nyaman bersama saya dan guru-guru lain. Lalu Sehingga pembelajarannya yang saya sampaikan Bu akan tercapai Bu dengan baik. Baik Pak Ridwan, lalu rencana apa yang akan Pak Ridwan lakukan dalam pembelajaran tersebut, khususnya untuk murid Pak Ridwan yang satu tadi itu? Rencana saya, ya saya akan melaksanakan pendekatan khusus Bu pada anak tersebut, dan akan melalui pendekatan saya, melalui perhatian khusus ketika jam pelajaran saya selesai, saya akan memanggil secara persuasif langkah-langkah apa saja yang dapat mengurangi traumatis anak tersebut, sehingga pelaksanaan pembelajaran pun ia dapat menerima dan bisa mengurangi traumatisnya Bu terhadap orang-orang dewasa. Wah, keren sekali Pak Ridwan.
idenya bisa menjadi alternatif dan solusi dari kendala yang Pak Ridwan alami saat ini. Bagaimana perasaan Pak Ridwan? Alhamdulillah Bu, saya merasa lega Bu. Jujur, saya merasa takut sebenarnya Bu, mengambil langkah ini sebenarnya tanpa ada Ibu memberikan sharing seperti ini. Menurut Ibu itu adalah bisa menjadi alternatif dan saya bisa laksanakan, saya akan laksanakan dengan tanggung jawab. Syukurlah kalau Pak Ridwan sudah merasa lega. Lalu dari yang Pak Ridwan sudah rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Pak Ridwan lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Mungkin mengenai pendekatan dengan siswa tersebut, kali ya Bu ya, saya akan memanggil anaknya secara khusus dan mendengarkan keluhannya dulu Bu, dan memaparkan solusi dan rencana aksi saya dalam mengalami traumatis anak tersebut, hingga ada memiliki win-win untuk penyelesaian juga pada anak tersebut secara personal. Ide yang bagus itu Pak Ridwan, semoga segera terselesaikan ya Pak, dan Bapak dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Amin. Terima kasih Bu Rizka atas waktunya mendengarkan keluhan kesah saya, kendala yang saya hadapi. Ya. Sama-sama, saya juga terima kasih Pak Ridwan. Semoga kedepannya kita bisa mampu menjadi guru-guru hebat ya Pak Ridwan. Tetap semangat Pak Ridwan. Amin. Terima kasih Bu Rizka atas waktunya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bu. Udah ya, Assalamualaikum Bu Rizka. Waalaikumsalam Bu Tri. Nah Bu Rizka, tadi Bu Rizka sudah melaksanakan coaching dengan coaching. Bagaimana Bu Rizka hasilnya? Alhamdulillah Ibu, hasilnya baik Bu. Coach saya sendiri sudah menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Alhamdulillah. Kalau gitu langsung saja kita bahas dan analisis dari apa yang sudah Bu Rizka laksanakan tadi terkait dengan ketercapaian pengembangan kompetensi coaching yang sudah Bu Rizka sampaikan pada awal pra-observasi. Apa yang sudah Bu Rizka lakukan untuk mencapai ketercapaian dari indikator yang sudah Bu Rizka sebutkan tadi pada pra-observasi? Baik Bu Tri, jadi saya akan ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh. Tadi itu saya sudah fokus dalam memecahkan masalah dari coach saya. Saya juga sudah mendengarkan secara penuh apa saja yang dibicarakan coach saya. Saya menatap coach saya dan saya juga tidak melaksanakan aktivitas lain selama kegiatan coaching. Baik Bu Rizka, memang tadi saya lihat Bu Rizka sudah hadir secara penuh dengan coach Bu Rizka. Bu Rizka juga sudah mendengarkan secara aktif pembicaraan coach Bu Rizka, dan sekaligus tadi Bu Rizka sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach Bu Rizka. Jadi Bu Rizka sudah melaksanakan kegiatan coaching dengan bagus. Terima kasih Bu Tri untuk menyampaikan penilaian atas kegiatan coaching saya tadi. Sama-sama Bu Rizka, setelah kegiatan coaching tadi, kira-kira rencana Bu Rizka ke depannya, kompetensi coaching mana yang ingin lebih dikembangkan lagi? Jadi mengenai kompetensi coaching yang akan saya kembangkan lagi adalah kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya, sehingga coach saya dapat terdorong untuk menemukan ide atau solusi atas permasalahannya. Selanjutnya, apa langkah-langkah Bu Rizka untuk mengembangkan kompetensi coaching Bu Rizka, khususnya kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot? Dari ketiga kompetensi coaching yang akan saya kembangkan tersebut adalah lebih spesifik untuk mengembangkan kompetensi kehadiran penuh, di mana yang pertama saya akan fokus menyelesaikan permasalahan yang coach saya hadapi.
Yang kedua, saya akan menatap lawan bicara saya, yaitu coach saya. Dan yang ketiga, saya tidak akan melakukan aktivitas saya selain coaching. Dan terakhir, saya akan menyimak apa yang disampaikan coach saya. Baik, selain itu mungkin ada refleksi ya Bu Rizka ya. Refleksi diri untuk mengetahui kekurangan apa yang ada pada diri yang harus diperbaiki. Jadi, Bu Rizka akan mencari referensi dulu ya. Belajar public speaking dan belajar dari pengamatan coaching orang lain. Kemudian kira-kira kapan Bu Rizka akan melaksanakan rencana ini? Saya akan melaksanakan rencana tersebut secepatnya, mencari referensi di Google, di YouTube atau media lainnya, kemudian akan mengikuti kegiatan public speaking. Begitu ada waktu longgar dan saya akan segera menyelenggarakannya. Jadi kapan Bu Rizka akan melaksanakan praktek coaching lagi? Insya Allah Ibu, apabila ada teman yang ingin dimintai coaching, mudah-mudahan pada praktik coaching yang dilakukan Bu Rizka ke depannya semakin lebih baik lagi. Amin, 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 amin. Ibu, terima kasih banyak Bu Tri sudah berkenan mengobservasi kegiatan coaching saya. Sama-sama Bu Rizka, kalau begitu saya mohon izin undur diri karena sore ini ada undangan acara di luar kota. Siap Ibu, mangga Ibu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video demonstrasi kontekstual modul 2.3 LMS CGP Angkatan 10. Bergerak dan menggerakkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.